Ruang administrasi Rumah Sakit di Bekasi, Jawa Barat terbakar hingga menimbulkan kepulan asap tebal di ruang rumah sakit. Puluhan pasien dievakuasi demi menghindari terjadinya korban. Sementara beberapa pasien yang memiliki resiko tinggi dilarikan ke rumah sakit lainnya. Kapal kargo MV Kuala Mas yang mengangkut 285 teus kontainer berisikan besar dan semen yang diangkut dari Makassar menuju Kupang NTT yang tenggelam di perairan Teluk Kupang setelah bersenggolan dengan kapal tanker maritim Katulistiwa akibat terbawa arus laut yang kencang. Berhasil direkam dan diabadikan detik-detik saat kapal mulai tenggelam. Jelang Kongres kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilanda isu miring. Ramai dibicarakan akan adanya rencana pengambil alihan partai setelah adanya keputusan partai memberhentikan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. PDIP mengumumkan surat pemecatan terhadap Jokowi dan anak serta menantunya, Gibran dan Bobi Nasution, karena dianggap melanggar kode etik dan disiplin partai. Tidak hanya itu pemirsa, PDIP juga mengaku mengendus upaya cawe-cawe yang dilakukan Jokowi jelang Kongres PDI lewat pergantian sekjen yang saat ini dijabat oleh Hasto Kristianto. Apakah benar ada upaya cawe-cawe Jokowi jelang Kongres PDI? Itu yang akan menjadi salah satu tema pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Anda. Ya, dan saya Putri Viola juga akan mengajak Anda untuk bisa menyimak perbincangan bukan hanya tentang politik, tapi nanti kita akan lihat bagaimana kesempatan, bagaimana kans dari tim nasional Indonesia saat berhadapan dengan Filipina. Bermain di rumah sendiri, akankah kemudian membuahkan kemenangan yang bisa mengantarkan Indonesia menuju semifinal ASEAN Cup atau mungkin Anda lebih kenal di Piala AFF 2024. Semuanya tentunya akan kami sajikan di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan. Enam rumah warga yang berada di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terbakar diduga kebakaran karena arus pendek listrik. Yang belakangnya. Kobaran api melahap rumah tinggal yang berada di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Melayu Kecil, RT 13 RW 10, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Banyaknya material bangunan semi permanen yang mudah terbakar membuat api terus menyambar ke rumah di sekitarnya. Sejumlah warga keluar rumah membantu petugas memadamkan api. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul di lantai 2 salah satu rumah warga diduga akibat arus pendek listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah belasan armada pengangkut air dan puluhan personel Sudin Gulkarmat dikerahkan ke lokasi. Rumah Sakit Beriman Balikpapan Sabtu subuh kebakaran. Raung radiologi dipenuhi asap tebal. Sejumlah pasien dievakuasi ke lapangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebakaran diduga berawal dari adanya asap yang mengepul di lantai 3 dan masuk ke ruangan pasien. Petugas pemadam kebakaran yang menerima informasi kebakaran bergegas dan langsung melakukan pemadaman. Pihak rumah sakit dan keluarga pasien berjibaku mengevakuasi pasien ke tempat yang lebih aman. Api bisa dikendalikan sekitar 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun pihak kepolisian Polresta Balikpapan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran ini. Rumah sakit yang berada di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Sabtu siang. Insiden kebakaran memicu kepanikan di lingkungan rumah sakit. Insiden kebakaran memicu kepanikan di lingkungan rumah sakit yang tengah melayani puluhan pasien. Sumber api diduga berasal dari ruang administrasi yang berada di lantai 1.
Api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara 1 regu pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Kabupaten Bekasi dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Petugas berhasil mengatasi kobaran api selama 1 jam. Staf medis bersama relawan berupaya mengevakuasi pasien keluar dari gedung. Hingga kini belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pemadaman kebakaran, apa yang menjadi penyebabnya dan juga penanganan terhadap para pasien, rekan kami Suryo Daryono akan mengabarkan untuk Anda dari lokasi kebakaran. Silakan Suryo Daryono. Ya, terima kasih Pusitola. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Tiara di mana tadi siang terjadi kebulan asap akibat komputer yang ada di administrasi rumah sakit membuat sejumlah pasien yang ada di rumah sakit ini berhamburan ke luar ruangan. Dan untuk mengantisipasi para pasien terjadinya sesuatu, pihak rumah sakit melakukan evakuasi beberapa pasien seperti balita ke rumah sakit Tiara Bunda yang ada di kota Bekasi. Sedangkan 7 pasien lainnya dilarikan ke klinik Tiara Bunda yang berada di kota Bekasi. Kondisi saat ini rumah sakit kembali normal seperti biasa, aktivitas rumah sakit sudah berlangsung normal, begitu. Ya. Suryo, seberapa besar dampak kebakaran ini terhadap bangunan rumah sakit tersebut? Berapa persen dari bangunan rumah sakit ini yang kebakaran, kemudian juga tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa berfungsi lagi? Ya, untuk terjadinya kebakaran, 3 unit komputer administrasi rusak parah, membuat kondisi administrasi saat ini tidak bisa digunakan seperti biasa. Untuk antisipasi pihak rumah sakit, administrasi telah dipindahkan ke ruang lainnya, begitu Putri Viola. Jadi hanya ruangan administrasi saja ya Suryo ya? Untuk ruangan lainnya termasuk kamar pasien semuanya aman? Ya, kondisi ruangan pasien dan unit gawat darurat aman seperti biasanya, hanya ruang administrasi saja, begitu. Oke, untuk pasien-pasien yang sempat dievakuasi ini artinya sudah kembali semua ke ruangan perawatan di rumah sakit, Suryo? Ya, dari pantauan kami di lokasi, pasien yang berhamburan keluar ini sudah kembali memasuki ruangan yang ada di rumah sakit Tiara tersebut, gitu, Bella. Ya, artinya rumah sakit ini juga sudah bisa melayani aktivitas normal seperti biasa? Ya, setelah kejadian kebakaran dan tim pemadam melakukan pendinginan, saat ini kondisi rumah sakit kembali normal dan bisa melayani pasien-pasien luar yang menuju ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, gitu. Oke, baik. Terima kasih Suryo Daryono mengabarkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kita akan melihat kabar lainnya. Kita akan melihat kabar mengenai angin kencang yang melanda Mamuju, Sulawesi Barat sejak 2 hari terakhir ini dan memporak-porandakan sejumlah rumah warga dan tumbangkan puluhan pohon besar. 1 warga tewas tertimpa pohon kelapa yang tumbang akibat angin kencang. Ya pemirsa, kita lanjutkan informasi berikutnya untuk Anda di mana hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Metro Lampung mengakibatkan atap bangunan sekolah dasar roboh. Sebuah video yang direkam oleh salah seorang guru SD An-Nawawi memperlihatkan kondisi bangunan sekolah sesaat setelah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan setempat. Nampak atap bangunan sekolah dengan konstruksi baja ringan itu ambruk dari lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dikarenakan saat insiden terjadi, sekolah tengah masuk masa libur. Saat ini proses perbaikan atap sekolah yang roboh belum dilakukan. Perbaikan akan dilakukan setelah material atap dan puing-puing bangunan dibersihkan. Sekolah pun berharap adanya bantuan perbaikan dari pemerintah daerah.
Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Parepare dan Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Hujan deras mengakibatkan banjir yang merendam rumah warga. Tidak hanya itu, banjir juga memutus total akses jalan Trans Sulawesi. Inilah kondisi saat hujan deras melanda kota Parepare pada Sabtu pagi tadi. Akibatnya ratusan rumah warga di Kecamatan Bacu, Kiki Barat terendam banjir. Banjir menggenang hingga ke dalam rumah warga. 4 kecamatan tercatat terendam banjir di wilayah kota Parepare. Banjir juga melanda Kabupaten Baru sehingga memutus akses jalan nasional yang menghubungkan kota Parepare dan Kabupaten Baru. Ribuan rumah warga di 6 kecamatan dikabarkan terendam banjir dengan ketinggian rata-rata mencapai 1 meter. Banjir membuat ruas jalan di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru terputus. Sejak pukul 1 dini hari, itu intensitas hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Hingga Sabtu siang tadi hujan deras masih mengguyur wilayah kota Parepare dan Kabupaten Baru. Tim evakuasi dari SAR Brimob Detasemen B Polda Sulawesi Selatan pun telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di wilayah tersebut. Dari Parepare dan Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Kapal kargo MV Kuala Mas yang mengangkut 285 teus kontainer berisikan beras dan semen tenggelam di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah bersenggolan dengan kapal tanker. Inilah detik-detik kapal kargo MV Kuala Mas tenggelam di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapal kargo MV Kuala Mas mengalami kebocoran di lambung kanan setelah bersenggolan dengan kapal tanker Mutiara Katulistiwa. Insiden terjadi saat kapal kargo MV Kuala Mas hendak bongkar muat di pelabuhan Tenau Kupang. Namun kapal terbawa arus laut yang kencang dan menyenggol kapal tanker Mutiara Katulistiwa yang juga sedang lego jangkar. Sebanyak 20 anak buah kapal dan nahkoda berhasil diselamatkan Pol Air Polda NTT dan tim SAR Kupang. Hingga kini pihak KSOP Kupang masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya kapal kargo MV Kuala Mas. Sebuah bus menabrak sebuah truk hingga terguling di Jalan Jogja Solo Simpang 4 Tegalmas, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, kecelakaan terjadi pada Sabtu dini hari. Saat kejadian, ruas jalan sepi. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan menghantam sebuah bangunan bengkel mobil. Akibat peristiwa tersebut, 3 orang mengalami luka dan supir truk dan kernet juga mengalami luka karena sempat terjepit kabin. Sedangkan 1 orang awak bus mengalami luka lecet. Ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Eksekusi bangunan di atas lahan sengketa di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat siang ricuh. Polisi dan sejumlah warga terlibat saling pukul di lokasi. Ricuhan terjadi saat pihak panitera dari Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja hendak melakukan eksekusi bangunan di atas lahan sengketa. Keluarga ahli waris tergugat yang tak terima langsung melakukan perlawanan dengan cara menghadang alat berat dan petugas yang akhirnya berbuntut adu jotos di lokasi. Jalan lintas tengah Trans Sulawesi ditutup karena adanya perlawanan dari warga. Dari peristiwa tersebut, sejumlah warga mengalami luka dan 1 lainnya dilarikan ke rumah sakit. Diketahui perlawanan yang dilakukan warga ini buntut dari penerbitan sertifikat 933 yang cacat hukum dan warga meminta agar mafia tanah di Toraja Utara ditindak tegas. Gudang penimbunan BBM ilegal di Jalan Lintas Sumatera, Penyengat Rendah, Telanai Pura, Jambi meledak dan terbakar.
Api yang membakar gudang tersebut dipicu korsleting arus pendek mesin genset. Percikan api lalu menyambar drum berisi BBM hingga terjadi ledakan. Puluhan unit petugas Damkar Kota Jambi dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun dari pendataan petugas setidaknya ada ditemukan sebanyak belasan drum, kaleng, mesin genset, tetmon besar, dan tangki berisi minyak jenis Pertalite. Polisi masih menyelidiki kebakaran ini dan sudah mengantongi identitas pemilik gudang BBM tersebut untuk dilakukan proses hukum. Partai Hanura merayakan ulang tahun ke-18 dengan acara puncak yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 21 hingga 23 Desember 2024. Perayaan HUT Partai Hanura mengusung tema Bersama Rakyat Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Daerah. Acara yang dimulai pada Sabtu 21 Desember dibuka oleh Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Dalam sambutannya, Osman Sabta menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan 18 tahun Partai Hanura. Osman Sabta juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada para kader dan simpatisan yang selama ini mendukung Partai Hanura, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya terima kasih Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan. Saya bangga sekali ini hari ke-18 tahun ini, semangat kita semakin besar dan semakin tinggi dan tidak pernah menjadikan lawan politik itu menjadi lawan abadi. Kita hanya berpolitik itu pada saat kita bersaing. Setelah persaingan selesai, maka mari kita kembali ke jalan yang benar. PDIP ini mengumumkan surat pemecatan atas Joko Widodo, anak dan juga menantunya Gibran serta Bobi Nasution. Bahkan PDIP ini mengendus adanya dugaan Jokowi akan cawe-cawe menjelang adanya digelar konferensi ataupun juga Kongres PDI nanti pada April 2025. Benarkah demikian pemirsa? Kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mengeluarkan sinyalmen tanda bahaya setelah dihadapkan gelombang kontroversi menjelang Kongres ke-5 tahun 2025. Gelombang itu diduga muncul setelah Jokowi dipecat PDIP bersama putra sulungnya yang kini menjadi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu sekaligus pemenang Pilkada Sumatera Utara Bobi Nasution. Bahkan setelah pemecatan beredar isu tentang upaya Jokowi ingin mengambil posisi Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Benarkah taji Jokowi masih berpengaruh setelah purna tugas sebagai Presiden RI untuk mengambil alih partai berlogo banteng itu? Ataukah hanya isu miring dan isapan jempol semata? Ya, menjelang dilaksanakannya Kongres PDI, ada saja ini kemudian informasi ataupun juga isu-isu yang beredar yang masih ada kaitannya dengan nama Jokowi. Lalu benarkah akan ada cawe-cawe Jokowi jelang Kongres PDI ini pemirsa? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Mas Andi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan juga sehat Mas Andi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDIP. Mas Seno, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik saya. Oke, baik. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Mas Tri Andika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini jelang Kongres PDI ada saja nih Mas informasinya, termasuk katanya Pak Jokowi masih ada cawe-cawe nih nanti jelang Kongres PDI. Bagaimana PDI melihat ataupun merespon hal ini, Mas Seno?
Ya, kami rasa kan ini bukan berita atau info atau rumor baru ya berkaitan dengan partai politik dan dinamikanya di negeri ini. Artinya pada saat suatu partai atau aktor-aktor politik di satu partai politik mengambil resiko untuk kemudian menjadi kritis bicara kebenaran, itu kita sudah sadar betul di PDI Perjuangan bahwa pasti akan ada resiko-resiko konsekuensi yang kita hadapi. Dan bau-bau dari suatu suasana ingin mengawet-awet partai itu kan juga sudah cukup panjang. Kalau kita tarik ke beberapa bulan yang lalu, sejak September misalnya, ada upaya memanipulasi 5 orang kader kami oleh oknum pengacara dari partai politik lain, yang kemudian meminta kader-kader ini untuk menggugat SK DPP ke PT UN. Dan setelah kami konfirmasi, ternyata kader yang diomong kader kami ini ternyata sama sekali tidak tahu menahu isinya itu tanda tangan untuk apa. Itu kami sudah laporkan ke pihak penegak hukum terkait dengan kasus itu. Lalu tak lama setelah itu misalnya ada pemasangan spanduk-spanduk di Jakarta, di jalan-jalan protokol yang nuansa dan bunyinya sama dengan narasi provokasi yang beredar di spanduk yang dipasang baru-baru ini di Bogor. Lalu di medsos betapa banyak kita melihat setiap hari membanjiri akun-akun tentang bagaimana narasi tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan tumbangkan banteng itu terjadi selama 1 tahun belakangan. Lalu di momentum yang tidak jauh berselang, pada saat momentum politik penting mendekati pilkada, petinggi partai kami, pimpinan partai kami itu dilakukan panggilan demi panggilan hukum di kasus-kasus yang sudah sangat lama, tiba-tiba momentumnya mendekati pilkada dipanggil-panggil lagi. Nah, dalam konteks itu makanya hari ini kami semua siaga satu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan akan ada berbagai macam provokasi, berbagai macam tantangan yang dikirimkan ke kami melalui berbagai. Dan buat kami ini adalah konsekuensi pada saat bicara kebenaran. Oleh karena itu kami siaga satu. Dan terkait dengan pemasangan spanduk yang beredar di Bogor belakangan hari ini, di Ring 2 Jakarta, kami sudah melakukan pelaporan hukum kepada aparat penegak hukum karena tidak baik untuk demokrasi cara-cara seperti ini. Hari ini PDI Perjuangan, besok bisa jadi partai lain, siapapun partainya, pada saat berlawanan kepentingan dengan pihak-pihak yang berambisi dan punya instrumen kekuasaan, maka apa yang terjadi pada PDI Perjuangan hari ini bisa menimpa siapa saja itu yang kami lawan dan kami suarakan. Mas Eno, kalau melihat levelnya sudah siaga 1, akankah ini kemudian naik menjadi waspada ketika dinamikanya, informasinya, isunya santer terdengar, tidak hanya apakah ini dilihat efek dari bicara kebenaran, tapi justru ini ada efek juga kah dari kemarin pemecatan terhadap Jokowi maupun juga anak dan juga menantunya, Mas Eno? Ya sangat mungkin ya, artinya kita tidak hidup di ruang hampa politik. Ada aksi-reaksi yang terjadi di dalam dinamika politik kita, dan sangat mungkin di antara 27 kader yang baru saja menerima sanksi organisasi berupa pemecatan itu, kemudian melakukan langkah-langkah upaya perlawanan. Langkah-langkah yang berusaha mengadu domba kami, berusaha memecah belah kami, berusaha mengawut-awut upaya konsolidasi internal kami. Itu sangat-sangat mungkin. Tetapi tentu saja kami tidak mau mengambil suatu langkah reaktif tanpa suatu bukti. Dan itu kenapa kami menempuh jalur hukum. Kami ingin agar aparat penegak hukum bisa profesional dalam menjalankan tugasnya, bisa menjaga nama baik dan marwah penegakan hukum. Meskipun tentu saja berbagai pesimisme dilontarkan di publik. Tapi kami ingin agar kemudian siapapun yang berupaya untuk mengganggu internal konsolidasi partai, ini mendapatkan suatu pelajaran sejarah. Bahwa pada saat PDI Perjuangan itu ditekan, diintervensi, diganggu, maka yang terjadi adalah suatu arus balik kekuatan rakyat yang semakin menyatu dengan partai, yang kemudian menjadi suatu peristiwa penting pada saat Orde Baru dulu. Bagaimana PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang pernah mengalami peristiwa sejarah seperti Kuda Tuli, di mana itu kemudian menjadi arus balik perlawanan rakyat. Jadi jangan coba-coba dengan demokrasi, jangan coba-coba dengan kedaulatan partai manapun, dan hari ini PDI Perjuangan berjuang untuk melawan itu, Mbak. Jangan coba-coba dengan demokrasi, Mas Andi. Tapi kita pengen tahu sebenarnya saat ini kondisi kebatinan dari Pak Jokowi ini seperti apa sih merespon adanya pemecatan dari PDI begitu? Kalau kita lihat ya, apa reaksi di media massa, media elektronik, biasa-biasa aja, happy-happy saja buat beliau. Ya. Kalau saya sayangkan ya kenapa baru kemarin gitu loh, dikeluar surat pemecatan itu. Coba dilakukannya itu, ya katakanlah
sebelum pilkada ketika beliau masih menjawab, kita bisa melihat reaksinya seperti apa gitu. Kalau dengan adanya pemecatan itu setelah beliau menjabat, tidak terbukti kok bahwa dia itu gelisah atau apapun kok. Dia bilang ya biasa-biasa saja untuk itu. Kalau orang Jawa ya kita lihat aja nanti seperti apa kan gitu. Apakah beliau itu akan membentuk partai gitu kan atau bergabung dengan partai-partai besar. Yang jelas beliau itu apa yang dikatakan tadi saya tidak setuju dengan Mas Eno tadi itu bahwa itu ada. Mana poin yang tidak setuju? Tadi ada saya agak kurang sedikit terdengar tapi kalau saya tangkap itu ada apa ya ada pengaruhnya gitu. Ya, ada pengaruhnya. Saya rasa kemungkinan kalau ada pengaruhnya itu ya karena ada pendukung-pendukung beliau yang masih ada di PDIP, pendukung-pendukung setia beliau, yang mungkin kecewa, ya kecewa bahwasanya Pak Jokowi ini harus dikeluarkan ya dari PDIP, ya kita bisa melihatlah bagaimana peran Pak Jokowi ini dengan PDIP itu sendiri. PDIP ini hat-trick loh, 3 kali loh, ya 2014, 2019, 2024. Ya kan? Cukup confident memberikan sangat pengaruh confident kepada PDI. Kalau menurut saya untuk buat PDIP Pak Jokowi itu punya pengaruh, jangan dinafikan itu gitu loh, ya kan? Biar bagaimanapun itu pengaruh juga cukup besar, kita harus hormati itu juga gitu loh. Tapi saya sangat menyayangkan adanya spanduk-spanduk itu, ya. Apakah ini ingin mengadu domba gitu loh, ya? Itu tidak fairness dan tidak sehat untuk demokrasi kita gitu. Ya kalau saya yakin bahwa pendukung-pendukung Jokowi itu ya tetap istiqomah lah. Ya, tetap karena mendukung beliau, apakah beliau ini nanti akan mendirikan partai atau bergabung partai, ya kita tunggu saja untuk itu juga yang menjadi pertanyaan soalnya Mas Andi. Kira-kira apa sih yang tengah disiapkan oleh Pak Jokowi? Apakah ingin membentuk partai perseorangan seperti yang sempat disampaikan atau akan bergabung dengan partai yang lain? Karena kayaknya partai-partai yang lain ini sudah membuka diri, tapi Pak Jokowi yang belum menentukan pilihan. Gimana Mas Andi? Ya, ini kan ada 2 kemungkinan gitu ya. Kalau dia kan masih menghitung nih, ya untung ruginya kalau mendirikan partai sendiri atau bergabung dengan partai besar. Ya pastikan juga mungkin ada partai-partai besar itu yang berharap, ada juga yang relaktan kan. Ada resistensi juga di situ ya. Tapi yang jelas kalau dia mendirikan partai sendiri, apa nih untungnya gitu kan. Yang jelas kalau dengan nama beliau ya pasti kan ada yang magnetnya besar. Ya. Akan diuji nanti pada saat 2029. Permasalahan kalau 2029 itu bisa masuk, wah itu luar biasa pencapaiannya. Artinya dia membuktikan loh, bahwa Pak Jokowi itu bisa, ya kan, membawa sebuah partai itu masuk ke parlemen dengan perjuangan. Kecenderungannya ke yang mana nih Mas Andi? Kalau tadi kata Mas Andi Pak Jokowi happy-happy saja lah, tidak gelisah, biasa-biasa saja. Tapi nanti dijawabnya ya Mas Andi ya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, bayang-bayang Jokowi jelang Kongres PDI. Betulkah demikian pemirsa? Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sudah hadir bersama kita malam hari ini juga ada Mas Tri Andika, pengamat politik dari Universitas Bakri. Mas Andika sehat? Selamat malam Mbak Ken, sehat. Sehat ya, karena dari tadi ditunggu-tunggu untuk menengahi semua yang sedang terjadi di Mas ya. Biarkan dulu berseteru. Betul, karena tadi Mas Eno sudah mengungkapkan bagaimana kemudian menyikapi adanya isu-isu lah jelang Kongres PDI, termasuk juga Mas Andi tadi Pak Jokowi cukup confident dan sebenarnya happy-happy saja, tidak gelisah, biasa saja dengan surat pemecatan yang ada. Tapi kalau Mas Andika sendiri melihat arahnya Pak Jokowi ini sebenarnya kemana sih? Ya, kalau saya melihat sebenarnya pemecatan ini tidak memiliki makna politik apapun bagi Pak Jokowi. Ya, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sejauh ini belum memiliki agenda politik ke depan. Ya, beda dulu dengan Pak SBY ya, yang keluar dari kabinet Bu Megawati mendirikan partai karena memiliki agenda untuk menjadi capres saat itu ya. Tetapi kan kalau kita lihat hari ini agenda politik Pak Jokowi belum ada yang benar-benar jelas mau maju lagi sebagai apa gitu ya. Dan satu-satunya yang bisa kita baca adalah bagaimana memproteksi dan mempromosikan keluarga Pak Jokowi yang saat ini masih ada dalam arena politik ya, Mas Gibran, Kaesang, Mas Bobi ya. Tetapi kalau kita lihat ya pemecatan ini ya, saya melihatnya lebih kepada strategi PDIP untuk menghindari ancaman
cawe-cawe dari Pak Jokowi ya, yang sering Bu Mega sampaikan. Dan peluang itu pasti ada gitu ya, peluang itu pasti ada, sehingga bagi PDIP demi mengamankan ya kekondusifan internal partainya menjelang Kongres nanti, langkah ini harus diambil. Langkah ini harus diambil. Coba kita konfirmasi kepada juru bicara PDIP langsung ya, Mas Seno, betulkah demikian? Inikah cara yang terbaik yang harus diambil PDI untuk meredam atau menghindari kemungkinan cawe-cawe yang mungkin bisa dilakukan Pak Jokowi? Karena menurut Mas Andi tadi sepertinya masih ada pendukung Jokowi juga di dalam internal partai PDIP sendiri. Ya, sebenarnya kan secara sosiologis itu pisah hubungan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan itu kan sudah cukup lama sejak Pilpres, dan itu yang memulai kan Pak Jokowi juga terlebih dahulu dengan melakukan langkah-langkah politik yang berseberangan dengan langkah politik partai. Maka secara sosiologis sebenarnya itu sudah clear dari lama, ada pembedaan, ada pembelahan di sana yang terjadi, dan kemudian dilanjutkan dengan pencalonan Mas Gibran yang tidak melalui PDI Perjuangan. Lalu Mas Bobi pada saat pilkada di Sumatera Utara itu juga tidak melalui PDI Perjuangan. Dan kemudian Pak Jokowi mengendorse puluhan calon yang itu kemudian berbeda sikap politik dengan PDI Perjuangan. Nah, di partai politik manapun, organisasi manapun, saya rasa kan ada aturan main. Pada saat seseorang mengurus KTA pertama kali, itu kan sudah dipahami bagaimana aturan main di satu partai politik. Apalagi Pak Jokowi ini kan lama itu, kemudian majunya itu dengan kekuatan politik PDI Perjuangan. Pernah 10 tahun di Solo sebagai wali kota, kemudian hampir 5 tahun di Jakarta, lalu 10 tahun sebagai presiden. Harusnya kan sangat paham apa yang menjadi aturan dari PDI Perjuangan. Ini kan suatu cerminan sikap karakter sebetulnya, bagaimana memahami suatu peraturan. Tetapi kan itu tidak diindahkan. Langkah politiknya diambil sendiri, kemudian sudah cukup lama KTA juga tidak dikembalikan, tidak ada inisiatif atau gestur yang menunjukkan itu, sehingga tentu diperlukan suatu langkah yang sifatnya legal formal dari partai untuk memberikan sanksi organisasi, dan itu bentuknya adalah pemecatan. Jadi buat saya ini prosedur yang memang harus kami jalankan, harus kami lalui. Kalau kita sebagai partai, kita dilatih untuk taat pada peraturan, pada hukum, termasuk kemudian aturan main di dalam partai yang kami hormati. Itu yang kami lakukan sebagai landasan untuk melakukan pemecatan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Nah, maka saya rasa ya itu tidak lepas dari soal itu, tidak ada urusannya dengan yang lain-lain. Nah, apakah kemudian itu memancing reaksi yang kemudian melakukan langkah-langkah untuk memecah belah partai? Nah, ini yang sedang kita dalami sekarang. Nama-nama yang menjadi aktor intelektual, tokoh-tokoh yang kira-kira menggerakkan upaya pecah belah dan narasi adu domba di PDI Perjuangan itu siapa, ini yang sedang kita telusuri, dan kita percaya kok pada proses hukum. Kita laporkan ke kepolisian, kita berharap masih ada teman-teman aparat yang punya jiwa merah putih untuk kemudian mengusut tuntas. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, tetapi apakah kemudian ini ada kaitannya dengan pemecatan itu? Nah, saya nggak ngerti. Ini yang nanti kemudian waktu yang bisa menjawab. Itu Mbak, terima kasih. Oke, tapi Mas Seno, ini kan kalau kita lihat ya fakta politiknya sepertinya memang Pak Jokowi masih cukup sakti nih karena di beberapa daerah yang di-endorse Pak Jokowi juga memenangi hasil pilkada. Ini nggak menimbang kemarin kerugiannya memecat Pak Jokowi kah dari PDI? Ya, partai itu kan berjuang tidak hanya soal menang kalah elektoral. Buat kami itu sangat berkaitan dengan bagaimana seluruh kekuatan kekuasaan itu bisa digunakan dalam saat pemilu. Toh hari ini bahkan Presiden Prabowo melakukan suatu evaluasi terhadap pemilu kemarin, yang rasa-rasanya kok untuk demi kemenangan elektoral saja kok biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Tidak hanya dalam konteks APBN, tetapi dalam konteks masing-masing aktor untuk menggerakkan potensi kemenangan itu perlu suatu sumber daya yang tidak terbatas. Dan itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada kemudian peran-peran negara di dalam negara di situ yang terjadi. Sehingga kalau Pak Prabowo saja melakukan suatu evaluasi menyeluruh, apalagi kami sebagai peserta yang melihat kemarin pilkada kemarin memang tidak ideal sama sekali. Pemilu kemarin tidak ideal sama sekali. Dan buat kami ini menjadi suatu catatan. Nah, apakah itu sepenuhnya adalah faktor Pak Jokowi?
saya rasa publik bisa melihat bahwa faktornya macam-macam kok dalam pemilu pilkada kemarin itu. Apakah semuanya adalah kekuatan yang sesuai dengan koridor konstitusi atau tidak? Publik juga hari ini sangat kritis. Itu, Pak. Oke, baik. Mas Andi, gimana nih merespon apa yang sudah dijelaskan dengan begitu detail oleh Mas Seno, termasuk latar belakang pemecatan, tadi katanya melanggar kode etik, kemudian ada kontribusi juga dari Pak Jokowi yang kemudian menyebabkan pisah hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati khususnya. Ini kalau kita mesti melihat, pasti ada sesuatu. Timbul pemecatan itu pasti ada sesuatu gitu. Kalau lihat tipe orang Jawa itu kan tidak pernah mengungkapkan secara frontal. Itu gitu yang kita pengen tahu justru ya kan, dari apa, Pak Jokowi. Kan? Ya kita kan ini memang bukan ya orang dalam, tapi kita bisa melihat dari gestur tubuh itu ada ketidaknyamanan. Ya, berapa bulan ini dengan situasi yang ada di tempat dia bernaung. Siapa yang tidak nyaman lebih dulu nih Mas Andi? Ya ini kayak chicken and egg ini, siapa lebih dulu ini ya kan, masing-masing itu. Tapi yang kita bisa garis bawahi di sini adalah beliau itu sebetulnya adalah orang yang loyal. Bayangkan 10 tahun, kemudian tambah lagi 10 tahun lagi kan, wali kota ya kan 2 periode, terus ditambah dengan gubernur DKI, ya walaupun tidak selesai gitu kan, ditambah 10 tahun di presiden. Artinya dia ini tetap konsisten dengan partainya kan. Dia tetap konsisten untuk membela partainya. Bayangin loh, hat-trick kan, 2014, 2019, kemudian 2024 ini. Ini tidak terlepas juga karena ada sosok beliau sebagai presiden. Masyarakat itu kan melihat gitu loh. Ini presidennya siapa? Presiden Jokowi. Jokowi ini partainya apa? Partainya PDIP. Ya kan? Itu tidak bisa ditafikan itu. Kalau misalnya dia dipecat, ya, tapi kan kita nggak tahu nih, apa sih alasan dipecatnya. Tadi sudah dijelaskan, ya kan, bahwasanya mengadar kode etik dan bla 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 bla. Yang saya sayangkan, kenapa baru sekarang? Coba katakanlah setahun sebelumnya atau awal Januari atau Februari waktu beliau masih sebagai presiden. Kita bisa lihat apa yang terjadi gitu loh. Ya kan? Ya jadi itu mesti fairness lah dalam hal ini gitu. Mas Seno, kenapa baru sekarang Mas? Itu pertanyaan Mas Andi yang saya sudah dengar 2 kali nih setidaknya ya dari sepanjang perjalanan diskusi kita. Kenapa baru sekarang kemudian PDI mengambil sikap memecat Pak Jokowi beserta juga dengan Gibran dan juga Bobi kalau betul latar belakangnya melanggar kode etik? Karena kata Mas Andi cukup loyal kok Pak Jokowi. Saya juga penasaran, memangnya kalau kita melakukan langkah pemecatan itu pada saat beliau masih menjabat, apa sih yang akan terjadi? Memangnya ancamannya berupa apa sih pada kami kalau beliau masih jadi presiden lalu dipecat? Apakah itu kemudian suatu bentuk indikasi bahwa beliau akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas PDI Perjuangan kalau memang beliau kita lakukan sanksi pemecatannya pada saat beliau jadi presiden? Padahal kan yang melanggar ADRT juga beliau sendiri dan keluarga. Padahal yang melakukan suatu langkah-langkah yang kami anggap itu berseberangan dengan partai kan juga beliau sendiri. Bukan kami loh yang meninggalkan Pak Jokowi dan keluarga. Dalam konteks 5 tahun di Jakarta, 10 tahun di Solo dan sebagai presiden, malah kan beliau menggunakan kekuatan dan peta politik PDI Perjuangan untuk bisa sampai ke dalam posisi tersebut. Dan untuk itu saya rasa pada saat sikap politik kita berseberangan, tentunya masyarakat bisa melihat siapa yang mencoba untuk membakar rumahnya, siapa yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang mengkhianati dari suatu barisan perjuangan yang pernah ia gunakan manfaatnya secara elektoral. Masyarakat bisa melihat dengan baik. Kami sebagai partai tentu memerlukan suatu momentum evaluasi atas tahun politik kemarin. Pilpres berlalu. Kami mungkin masih banyak yang melihat, oh mungkin karena anaknya Pak Jokowi maju sebagai wapres, lalu kemudian beliau all out di sana. Orang bisa melakukan evaluasi lah. Lalu pilkada, loh kok pilkada diteruskan ini? Mulai dari keluarganya ada mantunya maju, kemudian sahabat dekatnya di Jawa Tengah maju, lalu bahkan sampai adiknya ajudan beliau juga maju sebagai kepala daerah. Jadi bahkan orang sampai melihat di medsos itu, ini kok seperti just tip jadinya ini di kalangan anak-anak muda ini, semua yang banyak sekali calon yang kemudian di endorse. Loh, itu kan orang bisa melihat. Lalu kami hari ini apakah salah kalau kemudian melakukan suatu evaluasi? Dan yang dipecatkan bukan hanya Pak Jokowi dan keluarga. Ada 27 kader, termasuk beliau bertiga, yang kami lakukan sanksi berupa pemecatan. Sehingga buat satu aturan partai itu biasa saja. Itu sesuatu yang partai manapun juga akan melakukan kok. Baik.
Nggak ada urusannya dengan jabatan beliau. Kalau misalnya kami takut bahwa akan ada reaksi balik atau apa, nggak mungkin kami melakukan kritik secara terbuka sejak Pilpres. Itu kan kami sudah jelas, kami suarakan kalau memang salah ya kita bilang salah. Dan saya rasa dengan situasi itu kesadaran awalnya adalah kami sadar pada saat kami mengatakan kebenaran, maka pastinya akan ada risiko, ada konsekuensi politik dan lain sebagainya yang mungkin saja akan menyerang menimpa kami. Tapi kami lakukan itu dengan suatu kesadaran penuh, suatu langkah yang saya rasa secara legal formal partai manapun juga akan melakukan hal yang sama kalau merasa rumahnya akan dibakar. Itu Mbak. Oke, baik. Mas Andi, emang ancamannya seperti sampai sejauh apa sih kok sepertinya Pak Jokowi confident sekali gitu loh. Akan melakukan penyerangan apa memang terhadap PDI? Nah ini PDIP ini agak baper ini, saya lihatnya ini. Nggak ada lah seperti itu gitu loh. Ya kan? Apa yang dilakukan, ini kan negarawan. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia 2 kali dan dia punya sikap negarawan untuk itu. Tidak akanlah dia bakar itu rumahnya seperti itu. Tidak. Ya, apa yang dilakukan ini dia akan terima kok. Saya bilang katakan, dia terima apa yang pemecatan itu, nggak ada masalah buat dia. Okay. Yang jelas itu nanti ada pembuktian. Ya. Ada pembuktian dari beliau. Apakah beliau mendirikan partai politik ataukah beliau bergabung dengan partai besar, itu kan itu ada pembuktian itu nanti. Ya sekarang ini ya cooling down dulu lah. Oke. Ya kan? Seperti itu. Oke, Mas Andika gimana nih? Siapa yang punya pengaruh lebih kuat terhadap siapa? Dan possibility-nya memang sampai sejauh apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi? Jadi keputusan PDIP tidak kekurangan alasan untuk memecat Pak Jokowi, ya. Karena memang tadi disampaikan oleh Mas Seno sendiri, secara fakta politiknya sudah berseberangan sejak Pilpres 2024 kemarin. Tetapi kan saya pikir pertimbangan PDIP untuk melakukan keputusan pemecatan ini kan memiliki sejumlah faktor-faktor politik ya, pertimbangan-pertimbangan politik. Kalau itu dilakukan ketika Pilpres kemarin, ya tentu barangkali ini akan memberikan insentif lebih bagi Pak Jokowi dan akan mengurangi elektoral PDIP, bisa jadi seperti itu ya, karena Pak Jokowi bisa memainkan peran sebagai korban dari pemecatan yang dilakukan oleh PDIP. Tetapi faktanya langkah itu tidak diambil oleh PDIP, ditunda hingga hari ini. Nah, kenapa PDIP, ini saya membaca dari perspektif analisis politik ya, kenapa PDIP baru mengambil keputusan pada hari ini? Ya karena memang bargaining politik Pak Jokowi pada hari ini tidak sekuat ketika menjabat sebagai presiden. Sekarang Pak Jokowi berada pada posisi politik yang saya pikir sangat lemah gitu ya. Karena yang pertama tidak memiliki partai politik ya. Yang kedua juga tidak memiliki official jabatan politik. Dan yang ketiga, pendukung Pak Jokowi ini kan sifatnya juga masih terpencar-pencar ya. Nah, sehingga PDIP melihat ini momen terbaik ya untuk melakukan pemecatan bagi Pak Jokowi. Di sisi lain, barangkali pesan yang ingin disampaikan oleh PDIP dari pemecatan Pak Jokowi ini adalah untuk memberikan pesan kepada partai penguasa hari ini, Partai Gerindra, bahwa Gerindra bisa memiliki opsi ya untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi bisa mengambil atau merangkul PDIP untuk masuk ke pemerintahan ya. Karena PDIP sendiri pasti membaca ya, ke depannya ada potensi konflik atau potensi persaingan lah ya. Potensi persaingan politik antara Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Sehingga hal ini dengan keputusan seperti ini, PDIP ingin memberikan pesan kepada Gerindra bahwa Pak Jokowi bisa menjadi ancaman ya bagi Pak Prabowo itu sendiri. Dan ketika Pak Jokowi dipersepsikan sebagai ancaman, maka PDIP bisa hadir untuk menggantikan posisi Pak Jokowi dalam lingkaran kekuasaan Pak Prabowo. Oke, nah tapi kalau melihat kondisi kekuatan politiknya Pak Jokowi sekarang, Mas Andika tadi bilang tidak cukup kuat sebenarnya ya. Nah, tapi kenapa kemudian Pak Jokowi juga sempat melontarkan partai perseorangan saja yang kemudian menjadi opsi? Kenapa tidak kunjung dibangun begitu ya Mas Andika? Tapi ditahan dulu. Dijawabnya nanti sesaat lagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.
Menarik ini ketika kita mencoba membaca bayang-bayang Jokowi jelang Kongres PDI. Mas Andika tadi mungkin bisa melanjutkan pertanyaan menggantung mengenai agenda politik Pak Jokowi. Betulkah masih dalam mode cooling down atau sebenarnya di balik cooling down ini sudah menyiapkan sejumlah rencana besar di baliknya? Karena sepertinya Pak Jokowi cukup dalam perjalanannya cukup banyak sering memberikan kejutan begitu dari langkah-langkah. Pak Jokowi ini kan politisi yang sennya ke kiri beloknya ke kanan kadang-kadang gitu ya. Jadi memang karakteristik pertempuran politik Pak Jokowi ini bukan di depan layar ya, tapi di belakang layar. Dan memang itu tadi seperti Mas Andi sampaikan, hanya Pak Jokowi yang tahu ya strategi-strategi yang beliau siapkan. Tetapi saya melihat secara analisis ada dua kebutuhan Pak Jokowi hari ini, dua kebutuhan politiknya. Pertama adalah bagaimana Pak Jokowi agar tetap relevan dengan situasi politik pada hari ini. Relevan dalam artian bagaimana dia bisa diskusi bersama satu meja dengan ketua-ketua umum parpol yang lain, dengan Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Bu Megawati, Pak Bahlil dan lain sebagainya. Dan cara itu tidak lain harus memiliki partai politik, ya. Dan menurut saya termasuk yang berpandangan untuk memiliki partai politik bagi seorang Jokowi tidak harus membuat parpol baru, karena ini kosnya luar biasa, waktunya luar biasa. Pak Prabowo butuh 16 tahun untuk membesarkan Partai Gerindra. Sementara kebutuhan Pak Jokowi untuk melakukan proteksi politik pada Mas Kaisang, Gibran, Bobi itu hari ini. Ya. Dan satu-satunya partai yang sudah dimiliki Pak Jokowi, quote unquote, adalah Partai PSI. Kenapa Pak Jokowi tidak membesarkan PSI sekalian? Ya, menggunakan tangan Mas Kaisang sebagai ketua umumnya dan Pak Jokowi hadir di situ. Karena kalau Pak Jokowi, ya, tadi saya menganalisis masuk ke PAN, Golkar, atau Gerindra, Pak Jokowi tidak akan menjadi pemegang saham utama di situ. Akan menjadi pemegang saham kesekian yang posisinya tidak bisa disetarakan dengan ketua-ketua umum parpol yang lain. Oke, kalau yang paling mungkin PSI berarti mengenai dugaan cawe-cawe jelang Kongres PDI ini gimana Mas Andika? Jauh seperti atau gimana? Ya, saya membayangkan sebagai seorang Pak Jokowi hari ini, maka saya akan membuat strategi beberapa objektif, tujuan politik. Tujuan optimalnya barangkali saya menjadi ketua umum partai PDIP, Jokowi menjadi ketua umum parpol PDIP. Kalau itu tidak tercapai, mungkin Pak Jokowi akan turun kepada objektif yang kedua, yaitu. Tapi ada opsi itu? Ya bisa jadi, sangat mungkin. Ya, Pak Jokowi ini kan pintar sekali dalam menyusun strategi politiknya. Orang-orang Pak Jokowi masih ada di PDIP dan bisa saja duduk ya di kursi PDIP. Atau yang ketiga, meskipun tidak mendapatkan posisi di jabatan struktural, setidaknya PDIP ya kondisinya tidak harmonis sekali. Dan ini pasti juga memberikan insentif politik bagi partai politik yang didukung oleh Pak Jokowi. Seperti itu. Mas Andi gimana? Masuk ke kemungkinan loh itu. Mungkin Pak Jokowi untuk masuk mengambil alih dalam tanda kutip PDI ini katanya lewat mengganti sekjen partainya dulu begitu Mas Andi? Wah, itu bukan tipe Jokowi. Oke. Ya. Jokowi ini ya kesatria lah, dihadapi. Tadi kan sudah dijelaskan. Dia kan akan dihadapi. Ya kan? Tapi beginilah, kita nggak masuk ke dapurnya partai politik PDIP. Kalau dikatakan bahwasanya di dalamnya itu adalah loyalis Jokowi masih ada, itu pasti ada, itu tidak bisa dinafikan. Tapi kalau Jokowi akan mengarah ke sana untuk mengambil partai, saya rasa tidak. Saya bisa katakan itu. Ya kan? Apa yang dikatakan dari Pak Tri tadi, Bapak Andika, bahwasanya itu ada PSI. Ya kan? Kenapa mesti bentuk partai baru? Ya ini masih dalam penggodokan beliau kan. Beliau kan belum bisa memastikan itu. Karena juga banyak partai-partai besar ya, Golkar, ya PAN, ya. Bahkan Gerindra sendiri juga kalau beliau mau masuk Gerindra, welcome semuanya. Artinya apa? Dia punya magnet masih tinggi. Jangan dilupa ya, masyarakat ya menilai Pak Jokowi itu sampai 75% kesukaannya. Lebih dari itu. Itu satu kekuatan yang besar. Ya. Apakah dalam waktu dekat beliau akan tergerus? Tidak juga kalau dia bisa bermain ya dengan manuver-manuver politik yang cantik. Itu akan tetap diperhitungkan di level-level elit politik. Kalau masalah duduk sambil bareng itu, kita coba lihatlah. Beliau sudah selesai di Solo, banyak yang datang kan. Mau calon kepala daerah, menteri, ya banyak datang. Kenapa? Mereka belajar gitu loh. Belajar bagaimana mengatur negara ini dengan ala Jokowi misalnya. Ya kan? Bagaimana mencintai negeri ini dengan ala Prabowo dan ala Jokowi misalnya. Ya kan? Mereka akan belajar. Artinya apa? Jokowi ini masih punya magnet. Ya kan? Pak Prabowo pun sebagai Presiden Republik Indonesia punya magnet besar. Ini dua kutub ini kalau digabung. Indonesia ini 2045 itu
sebelum 2045 kita sudah Tapi sejahtera. paling tidak Mas Andi sampai hari ini meyakini bahwa dengan magnet dan kekuatan yang dimiliki Pak Jokowi tidaklah untuk mengambil alih PDI? Tidak, saya rasa. Karena begini, biar bagaimanapun juga PDIP, dia tahulah kan dia sudah dipecat dari PDIP. Apapun yang terjadi di dalam PDIP itu sendiri, itu biarlah PDIP dan kader-kadernya yang mengetahui itu. Saya melihatnya agak begini Mbak ya. Ini kan Pak Jokowi dan PDIP ini kan pernah satu rumah, pernah satu dapur. Tentu kalau pernah satu dapur pasti tahu belakang-belakangnya gitu ya. Dan kita tahu bahwa salah satu ya kepentingan utama Pak Jokowi setelah beliau tidak menjabat adalah political security, keamanan politik, tidak diganggu secara hukum, tidak diganggu secara politik. Ya, Pak Harto 32 tahun menjabat tetap bisa diganggu ya secara hukum. Dan saya pikir kekhawatiran ini juga muncul ya pada siapapun presidennya yang sudah tidak menjabat, termasuk Pak Jokowi. Sehingga political security ini harus ya dipastikan bisa dimanage secara baik. Ya, salah satunya adalah agar mantan yang pernah menjadi satu dapur ini ya tetap bisa berkomunikasi dan tidak menjadi ancaman yang membesar ya. Baik itu Pak Jokowi sendiri maupun PDIP itu sendiri ya. Pak Jokowi dalam tanda kutip pasti pegang kartunya PDIP. PDIP dalam tanda kutip pasti pegang kartunya Pak Jokowi ya. Bagaimana dua pihak yang pernah dalam satu dapur ini tidak saling mengganggu ya. Dan inilah yang menjadi kepentingan dari masing-masing pihak. Pak Jokowi punya kepentingan itu, PDIP punya kepentingan itu. Saya tambahin deh. Sedikit Mas Andi ya. Nanti giliran Mas Seno yang bicara. Baik Mas Seno dulu. Mas Seno ini gimana nih? Kita bicara soal ancaman, mungkinkah juga PDI sudah menyiapkan langkah mitigasi, membaca atau mempersiapkan diri atas begitu banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi? Ya, yang pasti konsolidasi kita lakukan terus. Hari ini kita menerima banyak sekali video dari pengurus partai di akar rumput, simpatisan, teman-teman yang bersipati pada PDI Perjuangan untuk siap menjaga kedaulatan partai. Ini di berbagai daerah video-video itu ramai dibuat. Bukan apa, tapi saya menyayangkan juga kalau kemudian seakan-akan ini kan Pak Jokowi ini playing victim gitu loh. Seakan-akan jadi korban gitu, PDI Perjuangan ini yang semena-mena tiba-tiba memecat dan seterusnya. Padahal kan tentu saja kita tidak senaif itulah untuk melihat bagaimana dinamikanya, bahwa beliau melakukan apa saja beliau sudah tahu, masyarakat sudah tahu, sejak pilpres lalu pilkada dan seterusnya. Ini berbeda sekali dengan apa yang menjadi garis dan sikap PDI Perjuangan. Sehingga tentu pemecatan itu bukan tanpa alasan, pemecatan itu bukan tanpa dasar, pemecatan itu bukan karena kami baper, tapi memang karena ada alasan yang mendasari itu. Dan saya rasa tidak perlu dibangun suatu logika yang memainkan playing victim. Tapi memang ini adalah satu konsekuensi saat seseorang melakukan sesuatu, ya harus menghadapi tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu tentu kami mempersiapkan terus langkah-langkah konsolidasi. Kita semuanya berstatus siaga 1, kita berwaspada terhadap apa yang terjadi, dan kami ingin mengamankan Polres agar tidak perlu cawe-cawe oleh pihak eksternal yang sudah bukan lagi keluarga besar PDI Perjuangan. Siapapun orangnya, kami akan menjaga kedaulatan partai. Jadi itu yang kami lakukan, sambil tentu saja mekanisme hukum kami lakukan, kami laporkan spanduk-spanduk provokatif yang tersebar di Bogor, di Jakarta, di ring-ring penting di berbagai kota ini kita laporkan. Karena buat kami sudah sesuai dengan asas hukum, sudah taat prosedur, dan saya rasa itu tindakan pengecut pemasangan provokasi spanduk itu. Artinya bisa dipastikan bahwa sampai detik ini kondisi di dalam partai atau PDI Perjuangan sendiri ini solid, tidak terbelah, begitu ya Mas Seno? Solid. Ya, kita lihat sendiri dari apa yang menjadi simbol ya pada saat sanksi pemecatan 27 kader pasca pilkada dan pilpres. Itu yang mengumumkan adalah Ketua Bidang Kehormatan Pak Komarudin Watubun, dibersamai oleh seluruh Ketua DPD partai dari setiap daerah. Ada Pak Said Abdullah di sana, ada Pak Bambang Pacul, ada Pak Oli Dondo Kambe. Maka semua orang di PDI Perjuangan solid untuk bicara tentang apa itu menegakkan kedaulatan partai. Kita semua menjaga Kongres. Konsolidasi terus dilakukan menjelang Kongres PDI, termasuk kita juga akan nantikan bagaimana agenda dan juga langkah dari seorang Jokowi. Terima kasih Mas Seno Bagatskoro, terima kasih Mas Andi Aswan, Mas Tri Andika sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses selalu semuanya. Dan pemirsa, tentunya usai jeda kami masih akan menghadirkan dialog dan juga pembahasan
untuk Anda, termasuk di mana laga dari Timnas Indonesia yang malam hari ini juga tidak kalah kita nantikan nih ya untuk pemirsa, dan kita akan menghadirkan pembahasannya tentunya dengan ahlinya Putri Viola dengan sejumlah narasumber lainnya. Putri Viola. Baik, Ken Ana dan juga pemirsa, nanti kita akan lihat bagaimana peluang dari tim nasional Indonesia saat menjamu kehadiran dari tim nasional Filipina. Apakah kemudian para pendukung, para supporter yang nanti akan memeriahkan di Solo menyambut dari pertandingan ini bisa menjadi penyemangat, dan kita akan lihat starting 11 siapa saja yang akan dimasukkan atau para pemain yang akan dimasukkan oleh pelatih Sinteyong untuk bisa meraih kemenangan yang harus ataupun juga wajib didapatkan dalam duel kali ini. Kita akan bahas setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tentunya kita berharap Indonesia meraih kemenangan atas Filipina pada malam hari ini. Karena ini adalah partai hidup mati bagi Indonesia. Jika tersandung kekalahan, mimpi untuk bisa menembus semifinal ASEAN Championship atau yang kita kenal dulu namanya Piala AFF 2024. Kalau yang saat ini kita kenal punya titel baru yaitu ASEAN Championship, ini akan musnah, akan sirna. Maka bagaimana kemudian strategi, taktik, cara dari pelatih Sinteyong untuk bisa mengantarkan pasukan Garuda ini meraih kemenangan di pertandingan terakhir Grup B ASEAN Championship 2024. Nah, untuk bisa mengulas hal ini, maka sudah hadir bersama saya para narasumber yang tentunya Anda sudah kenal bagaimana sepak terjangnya di kancah sepak bola nasional. Bukan hanya yang menemani saya di studio, tapi juga saya punya narasumber yang akan bergabung secara daring tentunya. Yang pertama sudah hadir di samping saya Bung M. Nigara, ini serba bisa kalau olahraga. Biasanya menemani saya tinju pagi di hari Minggu pagi, tapi saat ini memang beliau juga aktif di PSSI, kemudian juga sebagai jurnalis juga luar biasa pengalamannya. Jadi mengerti betul, termasuk yang tahapan awal begitu Bung Nigara ya, bersama PSSI merekrut pemain-pemain naturalisasi untuk Indonesia. Bung M. Nigara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Selamat malam Bu Nigara. Biasa Sehat? pagi ya. Biasanya pagi, sekarang agak berubah malam. Iya. Nah, kita juga akan soroti nanti bagaimana kemudian lini depan dari tim nasional Indonesia. Sejauh ini sudah membuahkan 4 gol, tapi semuanya kalau kita lihat semuanya dari kondisi bola mati, set piece semua. Apa yang salah dengan para striker kita? Kita akan minta nanti pandangan yang sudah berpengalaman ada di bagian depan ataupun juga mengisi barisan striker dari tim nasional Indonesia kita yang dulu. Tentunya ada Bang Dede Sulaiman sebagai mantan pemain timnas bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Dede. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah berkenan untuk diganggu malam hari ini, memberikan suaranya juga, pandangannya juga. Kira-kira seharusnya Coach Sinteyong ini seperti apa sih? Kayaknya lagi liburan di luar kota, jangan-jangan ini. Ada Coach Bambang Nurdiansyah, Coach Banur, lagi liburan akhir tahun sepertinya di luar kota. Iya, liburan Putri, kerja terus capek Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Coach Banur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Bung Nigara dan sahabat saya Dede Sulaiman tuh, sehat selalu. Baik, ya ini saya ingin dengar terlebih dahulu suaranya Coach Banur mengenai formasi yang selalu diajukan oleh pelatih Sinteyong berganti-ganti tentunya. Bukan hanya 3-4-3, 3-5-2 juga seakan-akan tidak punya formasi pakem. Apalagi kemudian Coach Sinteyong ini sering sekali merotasi pemain. Termasuk juga di ajang Piala AFF atau juga ASEAN Championship ini. Seharusnya di laga terakhir yang begitu berarti kemenangannya, bagaimana kemudian langkah rotasi ini dilakukan oleh Coach Sinteyong? Coach Banur. Saya pikir mereka sudah punya data ya, formasi yang paling tepat. Formasi yang paling terbaik yang pernah dicoba sama Sinteyong, itulah nanti yang akan diterapkan melawan Filipina. Karena pasti mereka merotasi, itu pasti ada catatan, ada data, kira-kira komposisi seperti apa yang mana yang paling tepat untuk menghadapi Filipina. Kalau formasi 3-5-2, 3-4-3 itu kan beda-beda tipis aja, tinggal mereka bertransformasi. Tapi kalau saya lihat Sinteyong itu lebih ke 4-3 sebenarnya. Tapi kadang-kadang bertransformasi jadi 3-5-2. Apapun itu menurut saya, Sinteyong memang tipikalnya itu 3-4-3 atau 3-5-2. Tinggal sekarang bagaimana para pemain itu bisa menjalankan dengan baik apa yang dimau Sinteyong, apa yang harus dilakukan ketika formasi itu diinginkan.
seperti itu menurut saya, Putri. Baik, kalau ada catatan dari formasi-formasi ini, baik ketika berhadapan dengan Myanmar di mana kita bisa menang, tapi kemudian ditahan imbang oleh Laos. Nah, ini yang kemudian mengundang pendapat dari para pendukung sepak bola, pendapat miring tentunya. Termasuk juga ketika kita kemarin kalah dari Vietnam. Bagaimana Coach Banur melihatnya? Jangan lupa, Putri, ini pemain-pemain muda yang dilawan senior loh, gitu kan. Bukan saya bela Sintayong, tapi kenyataannya ini pemain yang main sekarang, anak-anak muda yang tanda petik mungkin perlu pengalaman juga di ajang internasional. Apa yang mereka lakukan menurut saya sudah bagus. Hingga sekarang jam terbang perlu mereka gapai lagi sehingga mereka bisa dengan apa namanya percaya diri ketika menghadapi event-event internasional seperti ini. Anak muda-muda yang dilawan anak-anak senior, formasi saya pikir itu soal favoritnya Sintayong, dan sepak bola modern sekarang itu di Eropa sana sendiri juga sudah banyak menggunakan 3-4-3 maupun 3-5-2 di mana tiganya flat. Kalau zaman saya sama Dede Sulaiman dulu mainnya pakai libero. Kalau sekarang namanya flat 3, pertahanan 3 sejajar. Ya, dan bisa bertransformasi jadi 5. Wing kanan, wing kiri itu ikut turun membantu serangan, membantu pertahanan sehingga terjadi 5. Bahkan dibantu lagi ada gelandang bertahan, itu bisa jadi 6. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat bertahan kita kokoh karena memang ketika kita bertahan itu bertransformasi yang tadinya 3 jadi 5, wing kanan, wing kiri, back maksud saya ikut bertahan ditambah dibantu dengan gelandang bertahan yang ikut turun. Sehingga formasinya kelihatannya kokoh dan pengamat bilang bertahan. Sebetulnya tidak, memang begitu bertransformasi. Tapi begitu kita menyerang, kan tinggal 3 di belakang. Artinya pemain 2 wing ini ikut menyerang, gelandang juga ikut menyerang. Di depan juga terjadi penumpukan pemain ketika menyerang, seperti itu. Baik, transformasi skema di lapangan, formasi yang begitu fleksibel dengan jam terbang dari para pemain muda yang tidak cukup banyak, Bung Nigara, di ajang internasional. Mampukah kemudian membaca rencana, kemudian mengaplikasikan rencana dari Coach Sintayong ini menurut Bung Nigara selama ini di 3 pertandingan? Ya, harapan kita begitu. Harapan kita para pemain ini mampu mengaplikasikan atau menjalankan apa yang diinginkan oleh Sintayong. Itu harapan kita gitu. Tapi seperti apa faktanya tentu kita harus menunggu hasil pertandingan. Tapi yang jadi persoalan bagi saya tadi kami pada saat di ruang tunggu juga bicara dengan Desulman, Sintayong itu nggak pernah punya tim yang baku gitu loh. Dengan 11 pemain starting 11 yang pasti ini gitu. Selalu berubah-ubah posisinya. Kadang-kadang ada pemain yang ditempatnya nggak cocok gitu loh. Itu juga jadi persoalan yang nggak kecil gitu ya. Nah, tetapi saya sepakat dengan Coach BN tadi yang mengatakan bahwa ini anak-anak junior loh, ya, lawannya senior gitu. Nah, itu juga yang jadi persoalan. Nah, menurut saya memangnya hasilnya saat ini ya sampai di sini. Kita jangan berharap bisa melebihi dengan apa yang ada daripada anak-anak. Harapan sih tetap boleh, harapan kita anak-anak bisa sukses itu harapan kita, bisa mengatasi Filipina itu harapan kita. Tapi masalahnya kalau kita lihat bagaimana kita lawan Laos ya meskipun Laosnya senior, tapi kan kelasnya beda harusnya. Tapi Laos begitu baik mainnya gitu. Nah kita kayak seperti kehilangan kemampuan kita pada saat melawan Laos. Nah kita juga nggak tahu melawan Filipina bisa menahan Vietnam 1-1 yang dalam dunia sepak bola nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa mungkin gitu. Nah titik persoalannya mampu nggak anak-anak hari ini bisa keluar dari bayang-bayang dia. Ini kan ini jadi persoalan anak muda ditekan, quote and quote ditekan untuk bisa lolos semifinal. Ini aja menjadi sesuatu yang nggak kecil ya. Saya dengan Dede ini dari zaman tahun jebot kalau kita bilang ya. Saya kenal Dede dari tahun 75, 76. Kemudian jadi wartawan, Dede main bola, bahkan sama-sama terus kita. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi persoalan paling utama pada saat pemain tertekan, coach bisa ngomong secara pribadi. Nah, persoalannya di sini. Ini buat saya bukan persoalan kecil, ini persoalan besar. Saya termasuk orang yang menghargai tinggi Sintayong,
bahkan berharap Sintayong untuk bisa dipertahankan. Tapi ketika Sintayong harus memberi masukan kepada seorang pemain secara individu, nanti Dede bisa ceritalah bagaimana Liandu ngomong, bagaimana pelatih-pelatih yang ngomong secara pribadi. Ini penting gitu loh, untuk ngomong secara pribadi itu penting. Contoh misalnya gini, Will Culver untuk membangkitkan semangat pemain, dia bisa ngomong gini, lu kata Dede lu mainnya jelek. Kalau pakai pihak ketiga penerjemah akan berpikir dia mengatakan jelek, ini nggak bener nih. Dia akan ubah kata pelatih, Anda mainnya kurang bagus. Ya biasa aja. Padahal maksudnya dibilang jelek supaya dia bangkit gitu. Oke, supaya terlecut. Nah, persoalan itu di situ. Jadi menurut saya sekali lagi kita nggak bisa menafikan bahwa Sintayong yang membawa 3 divisi kita nih, U17, U20, U23 ya, U23 ya. U23, kemudian senior. Ke Piala Asia. Nggak ada yang menafikan ini. Ini sukses Sintayong. Gitu ya. Tapi kemudian berbeda Sintayong menangani dengan pemain senior dengan pemain U yang tadi itu. Yang senior kualitas pemainnya beda. Sekali lagi nih ya, saya nggak merendahkan anak-anak kita. Pemain-pemain kita enggak, sama sekali enggak. Tapi kemampuan anak-anak kita ya sampai di situ. Beda dengan pemain-pemain senior yang memang punya aroma Eropa, pendidikannya Eropa, basis pendidikannya Eropa, gizinya Eropa, semuanya Eropa gitu. Sehingga itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, jadi menurut saya harapan saya sebagai pribadi ya, sebagai jurnalis gitu, ya ini tim bisa sukses. Paling enggak bisa menang atas Filipina gitu. Nah, supaya kita bisa punya harapan ke semifinal. Bahkan juga kemenangannya bukan hanya sekedar kemenangan Bu Niken, tapi juga dengan selisih skor yang cukup besar supaya posisinya makin aman gitu kan, karena posisi 3-4 begitu itu bisa menyalip Indonesia. Nah, kita akan lihat starting 11 yang akan digunakan oleh pelatih Sintayong dalam duelnya berhadapan dengan Filipina kali ini. Kita akan saksikan bersama. Baik, baik kita lihat. Nah, ini adalah starting 11 para pemain yang akan dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk bisa tampil kali ini berhadapan dengan Filipina tentunya. Ada Wasnawi Mangkualam, Ferrari juga diharapkan bisa main maksimal. Pratama Arhan, kalau katanya para pengamat juga para pecinta bola, jangan cuma ngandelin lemparan dalamnya Pratama Arhan aja dong kemudian sebagai salah satu awal ataupun juga permulaan dari gol. Ingin sekali melihat dari sebuah game yang hidup gitu. Aliran bola sehingga terciptanya gol dari tim nasional Indonesia. Rafael strike, kemudian kita juga lihat Arhan Fikri di sana, Kadek Arel, Cahya juga sepertinya masih dipercaya untuk bisa menjaga gawang dari tim nasional Indonesia. Catatan dari Kang Dede melihat para pemain yang dipercaya oleh pelatih Sintayong kali ini. Ya, jadi kalau lihat dari susunan pemain ini, itu ada Asnawi, ada Ferrari, dan ada Kadek Arel maupun Donitri. Nah, 3 di belakang itu ada Donitri, Kadek Arel dengan Ferrari di situ. Nah, kelihatannya dia akan memainkan 3 di belakang. 3 di belakang. Lantas yang di tengahnya ini ada Maulana, ada Arhan, ada Marcelino, dan Arhan. Nah, di depannya itu ada Hanan dengan strike. Kelihatannya dia bukan 3-4-3, tetapi dia menggunakan 3-5-2 di sini. 3-5-2. Nah, itu memang Sintayong paling favorit dia memainkan 3-5-2. Karena sudah digambarkan bahwa yang tim senior waktu lawan Arab pun 3-5-2 posisinya. Jadi memang ini adalah yang ideal oleh Sintayong dipasang. Nah, yang paling terpenting lagi di sini ada Asnawi, ada Ferrari, ada Marcelino, ada Arhan, dan ada strike. Dia yang pemain-pemain yang berlaga di senior. Mudah-mudahan pemain yang tadi saya sebutkan ini bisa membimbing, bisa membangkitkan pemain-pemain yang usia muda itu. Semoga kita bisa memenangkan pertandingannya melawan Filipina. Memang Filipina itu adalah pemain-pemain senior. Jadi kita juga tidak boleh menganggap ringan, menganggap lemah Filipina. Karena kita tahu Filipina lawan Vietnam aja 1-1. Lawan Laos 1-1, lawan Myanmar 1-1. Berarti dia juga punya pertahanan cukup baik kuat, dan pemain-pemain depannya pun juga sangat baik dia. Seperti itu. Ya, ini kita lihat kembali para pemain yang memang nanti akan dipercaya oleh pelatih Sintayong. Banyak sekali yang mengatakan Marcelino Ferdinand is back, sehingga kemudian yakin Indonesia bisa meraih kemenangan
dalam pertandingan kali ini berhadapan dengan Filipina. Dan saya sudah sempat katakan tadi bahwa yang diharapkan bukan hanya sekedar menang, tapi menang dengan selisih ataupun juga terpaut skor yang cukup besar untuk bisa mengamankan posisi Indonesia. Karena kemenangan juga belum tentu serta-merta langsung mengantarkan Indonesia untuk bisa menembus partai semifinal. Nanti kita akan lihat PR apa sebenarnya dimiliki oleh lini depan kita, karena dari 4 gol yang tercipta dari semuanya adalah dari eksekusi bola mati. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Pemirsa, tentunya para pemain akan lebih bersemangat, akan lebih menyala tentunya untuk bisa bermain habis-habisan di lapangan ketika mendengarkan suara teriakan dari para supporter yang hadir memenuhi stadion. Kita akan lihat bagaimana keramaian di sana para supporter yang sudah ada di Stadion Manahan Solo. Arga Dumadi akan mengambarkan untuk Anda. Silakan Arga. Ya, Putri Viola dan pemirsa, 30 menit jelang laga antara Indonesia melawan Filipina pada malam hari ini di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah ini. Di belakang saya ini masih ada supporter dari timnas ini yang berdatangan masuk ke gate, masuk ke stadion, tentu saja ini untuk mendukung tim Indonesia atau tim Garuda ini berjuang memperebutkan posisi mereka di semifinal Piala AFF tahun ini. Mungkin Anda juga bisa mendengar samar-samar begitu ya. Ini kami dari luar stadion mendengar sorak-sorai begitu dari supporter timnas yang sudah sangat semangat begitu untuk mendukung tim Garuda untuk pastinya bisa menang dari Filipina pada malam hari ini. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa gate sendiri ini sudah dibuka sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi. Namun dari supporter tadi ini sudah tiba sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka sudah mengantri walaupun gate belum resmi dibuka. Dan untuk pengamanan sendiri ini tidak berbeda jauh dari laga sebelumnya yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah ini beberapa waktu yang lalu. Setidaknya ini hampir 900 personel dari kepolisian diturunkan untuk mengamankan, utamanya adalah di ring 2 dan juga ring 3, mengingat untuk ring pertama ini pengamanan utama dari pihak penyelenggara. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa bahwa kapasitas dari Stadion Manahan ini adalah sekitar 20.000 untuk penonton begitu. Dan untuk tiket sendiri ini sudah sold out ketika dijual pada tanggal 4 Desember kemarin. Ini tanggal 8 Desember sudah dilaporkan sold out. Dan untuk harga tiketnya sendiri ini berkisar dari 100 ribuan hingga 300 ribuan dan sudah habis semua. Bahkan tadi siang sore masih ada juga supporter yang mencoba peruntungannya untuk datang ke sini, sekiranya mungkin dapat memperoleh tiket on the spot, namun ternyata nihil pemirsa, karena memang sudah sold out jauh-jauh hari begitu. Karena memang semangatnya ini begitu luar biasa. Dan kita nantikan saja kiranya laga Indonesia melawan Filipina. Harapan kita semua Indonesia menang malam hari ini. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga Dumadi. Selamat menikmati jalannya pertandingan bersama para supporter yang sudah memenuhi Stadion Manahan Solo. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Sudah kita saksikan tadi siapa para pemain yang dipercaya untuk mengisi starting 11 oleh Coach Sintayong. Coach Banur pasti punya pandangan juga ketika melihat nama-nama yang dipercaya. Tadinya saya pikir ada Hoki Caraka di sana, karena Hoki yang diajak ikut konferensi pers, ikut kemudian bertemu dengan media dan juga memberikan statementnya di hadapan para media. Tapi ternyata Hoki Caraka harus disimpan di daftar bangku cadangan. Coach Banur. Ya, pasti ada dasarnya, pasti ada pertimbangannya, karena tim pelatih itu kan ada analisa, ada apa namanya strategi yang akan dimainkan. Bukan berarti acara nggak bagus, tetapi mungkin kebutuhan tim saat ini ketika lawan Filipina, Caraka tidak diturunkan dulu, mungkin nanti bisa di babak kedua, karena pelatih itu kan punya strategi, punya game model, mau main seperti apa ketika berhadapan dengan tim A, tim B dan C gitu. Saya pikir sah-sah saja kalau pelatih menentukan siapa yang diturunkan menjadi starting 11, itu saya pikir wajar-wajar aja. Yang terpenting buat saya adalah bagaimana anak-anak bisa menjalankan apa yang dimau seorang pelatih, seorang Sintayong, sehingga bisa memenangkan pertandingan nanti. Itu yang paling penting menurut saya. Baik, dengan 3-5-2 tadi yang diajukan oleh Coach Sintayong dengan nama-nama yang ada, apa yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong di lapangan saat menghadapi Filipina? Apa yang coba ia lakukan untuk meredam serangan Filipina, Coach Banur?
Yang pasti kalau 3-5-2 berarti ada 2 striker di sana, nanti dibantu dengan attacking midfield dari tengah dan tentunya dengan wingback kita di kanan di kiri yang melakukan overlapping, yang kalau saya bilang di sepak bola adanya namanya transformasi, karena memang Filipina ini pertahanannya bagus. Di sisi lain kita finishingnya kurang bagus. Jadi cerita kita gol bola mati gitu. Nah, makanya kalau 3-5-2 berarti ada 2 striker di sana di depan, ditambah nanti dibantu ada 2 attacking midfield, terus disupport dengan kanan kiri pemain kita untuk mengasih atau mendistribusi bola dari samping. Saya pikir seperti itu, dan tentunya semuanya dengan pertimbangan yang matang, karena seorang pelatih itu kan punya data, punya asisten, punya tim analisis, dan akhirnya dirapatkan, didiskusikan formasi seperti apa yang paling pas ketika akan menghadapi tim A, tim B, atau tim C, seperti itu. Baik, Filipina dengan pertahanan yang oke kalau kita melihat Bung Nikara di 3 pertandingan sebelumnya, sementara tim kita soal finishing touch tadi dikatakan oleh Coach Banur masih terus mencari jalan untuk bisa begitu produktif. Ya, itu juga titik persoalan yang fundamental ya, yang saya juga nggak ngelihat sampai hari ini ada bomber ya, seperti di zaman Bambang Nurdiansyah, di zaman Dede Sulaiman ada Bambang Nurdiansyah ya, dulu ada Joko Malis sebelumnya, kemudian ada Ricky Yaakob gitu ya, itu memang spesialis gitu ya, bahwa hasil kita seperti itu kita nggak bisa sanggah juga hasil seperti itu. Cuma sekarang ini kita nggak punya bomber atau goal getter yang memang tukang bikin gol gitu. Jadi ini juga yang jadi persoalan. Dan saya ingat betul Sintayong ketika Pak Amali waktu itu masih jadi Menpora pernah berdiskusi mengatakan seperti ini, bahwa nggak banyak anak-anak Indonesia di luar negeri pun yang posisinya itu. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan sesuatu yang harus bisa kita atasi. Ada alasannya kah kemudian? Memang tipologi anak-anak kita pemain tengah, pemain belakang, nggak ada pemain depan gitu. Nah sementara kita dulu punya Cipto, punya Ramang gitu, ya kita juga punya Bambang Nurdiansyah. Gitu, kita punya Ricky Yaakobi gitu. Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Nah, kenapa nggak bikin itu gitu? Kenapa nggak konsentrasi selalu kembali lagi cari pemain belakang lagi, pemain tengah lagi gitu? Ini juga yang jadi persoalan yang membuat kita ngerasa bahwa bisa nggak sih kita bikin gol gitu loh. Nah, kenapa tadi Putri mengatakan 4-4 gol dari bola mati, bisa nggak kita set up dari open play. Bisa nggak tuh kayak gitu? Nah ini juga jadi titik persoalan. Mungkin secara teknis Dede bisa lebih menjelaskan. Dia mantan pemain, dia tahu persoalan-persoalan yang fundamental gitu. Nah ini kalau buat saya sebagai wartawan memang belum melihat ada seorang pemain yang bisa diandalkan sebagai pemain yang saya mengatakannya tukang bikin gol. Itu aja gitu. Baik, apa permasalahan sebenarnya kalau Bang Dede lihat kemana Indonesia punya striker tajam seperti striker dahulu yang punya naluri menyerang tinggi, Bang Dede? Mbak Putri, kalau kita lihat sekarang ini, Sintayong itu kan selalu menerapkannya 3-5-2, yang mana 2 itu di depan, disupport oleh yang 5 di gelandang itu, yang tadi katakan oleh Bambang Nurdiansyah bahwa dibantu oleh midfield yang keluar seperti itu. Tetapi persoalannya karena Sintayong memainkan zona marking, akhirnya pemain depan tuh untuk ke sana ke depannya lagi itu tenaganya sudah berkurang di situ. Kalau semua kita main pressure-nya ada di depan, kemungkinan cetak gol pemain depan, striker itu ada kemungkinan. Karena apa? Dulu kita kuat bermain di wing. Wing crossing ke striker yang bikin gol. Contohnya, saya di wing lewati pemain-pemain lawan, crossing ke Bambang Nurdiansyah, Bambang Nurdiansyah yang bikin gol. Nah kalau sekarang dengan sistem strategi Sintayong yang selalu zona marking, kembali ke daerah masing dulu, baru counter attack, itulah yang akhirnya untuk membuat golnya itu sangat minim di situ. Seperti itu. Striker sudah keburu kehabisan stamina, Coach Banur. Catatan ini Coach Banur, pendapat Anda? Ya, enggak juga, memang kualitas pemain depan ya ada benarnya, Bung Dede ada benarnya, tetapi terus terang Putri, di liga kita bukan saya anti pemain asing ya. Pemain striker kita sebetulnya potensi ada, tetapi ketika main di liga
31 terutama, kesempatan mereka menambah jam terbang mereka sedikit terhambat, sehingga mereka kurang bisa mengembangkan permainannya. Seperti itu, sehingga kalau dilihat kok kita kayaknya nggak punya striker ya gitu kan. Tapi padahal sebetulnya kita punya potensi banyak striker-striker kita yang bagus, tetapi rata-rata klub besar itu kan strikernya pemain asing gitu loh, sehingga potensi yang ada itu tidak berkembang dengan baik karena kemungkinan besar cadangan lebih banyak daripada dia main sebagai starter. Dan ini perlu dipikirkan juga gitu. Kalau main semua tim kayak zaman Pak Dede, zaman saya dulu, itu rata-rata tim main memang 3-5-2. Ada asing, satunya lokal, satunya asing, tandem gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan di tim liga ini kan main 3-4-3-2-1 umpamanya. Satu striker asing gitu kan. 3-4 atau 4-3-3, satu striker asing. Nah, di liga kita seperti itu. Tinggal sekarang dipikirkan saja bagaimana potensi-potensi yang ada, striker-striker yang ada ini lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, lebih banyak lagi kesempatan untuk bermain di Liga 1. Seperti itu, Putri. Baik, kalau kita bicara soal yang istilah yang sering kita dengar sekarang, hilirisasi. Ini sebenarnya juga bisa di sepak bola, karena memang awalnya dasarnya semua dari Liga, kemudian nanti buahnya kita nikmati di Timnas. Nah, kalau apa yang terjadi di Liganya seperti dikatakan oleh Coach Banur, mungkin ini yang harus kita hadapi di Timnas. Kekurangan sosok striker yang haus gol tadi itu, Bu Negara? Bukan kekurangan. Saya sependapat dengan Bambang. Dengan BNI saya sependapat lah. Karena kami ini seumur nih sama Dede, seumur lah. Beda-beda setahun 2 tahun gitu ya. Jadi benar-benar betul-betul sependapat gitu. Bagaimana kita bisa dapat striker lokal kalau kesempatannya nggak ada. Kan kalau kita lihat di Liga Utama ya, Liga 1 bukan Liga Utama. Liga 1 dari 18 klub, pemain-pemain yang striker lokal kita kan cuma 2 tuh, Hoki Caraka sama satu lagi siapa? Ramadan Sananta. Ya. Selebihnya nggak ada gitu. Kenapa? Karena itu diisi. Tetapi persoalan fundamentalnya juga ini bisnis gitu, nggak bisa juga disalahkan klub gitu untuk orang ini bisnis, ini uang dia. Gitu loh, dia mau membantu seperti ini, memberikan semangat. Nah, PSSI harus punya cara gitu, harus punya cara. Misalnya Liga 2 nggak boleh ada pemain. Misalnya begitu, misalnya. Saya juga nggak ini cuma misal aja gitu ya. Misalnya seperti itu, sehingga apa? Ada nih dorongan untuk anak-anak muda kita bisa naik gitu loh. Nah, persoalan paling fundamentalnya itu ya kita itu nggak ada jam terbang, nggak ada tempat untuk menambah jam terbang anak-anak itu. Akibatnya seperti itu. Kan bayangin dari 4 gol kita kan ya. 4 gol Muhammad Ferrari 2, Kadek 1, satu lagi siapa? Semua bukan pemain depan gitu loh. Terus kita mau gimana gitu loh. Nah, tadi Bambang udah mengatakan bahwa persoalan fundamentalnya ada di klub. Memang iya. Tapi kan klub ini swasta, ini perusahaan. Uang-uang dia mengeluarkan uang bukan dibantu oleh siapa-siapa, oleh dia sendiri. Bukan ini bisnis gitu. Dan bisnis perlu kebenangan, perlu segala macam. Ini juga sesuatu yang memang sulit untuk itu duduk bareng. Saya nggak bosen deh untuk mengatakan bahwa Korea, Jepang belajar di Liga Galatama, datang ke sini. Mereka bedanya menerapkan secara konkret, secara kompak, kita enggak. Mereka duduk bareng tuh. Federasi Sepak Bola Jepang, Korea, pemerintah dalam ini DPR, parlemen, kemudian yudikatif, eksekutif duduk bareng. Diomongin ini kepentingannya apa? Kasih waktu 5 tahun. Kita enggak, baru ngomong ini naturalisasi jelek, ini jelek. Ya terus gimana gitu loh. Ini harus kita ubah pola pikir kita, cara pandang kita gitu. Sehingga ini membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu loh. Kalau enggak ya kayak gini-gini terus gitu loh. Nah, sementara di depan mata kita sedang menunggu nih. Kita mampu gak kita lolos ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Ini kan harapan yang luar biasa. Dedi ini hampir lolos. Kalau zaman tahun itu Piala jatah Asia banyak, mungkin Indonesia lolos. Tapi karena waktu itu jatahnya cuma 2, ya nggak lolos.
gitu. Nah sekarang 8,5 itu sebabnya peluang kita untuk bisa lolos. Tetapi bukan berarti kita otomatis lolos, enggak, masih ada tuh di depan mata kita ada lawan-lawan yang berat gitu. Ada juga Bahrain yang mau main di rumah kita sendiri, ya belum tentu juga bisa mulus-mulus amat. Ini tentu butuh supporting dari kita, butuh kepercayaan dari kita, butuh dukungan yang luar biasa dari kita. Baik. Kalau pemerintah ini udah nggak usah disangsikan deh, apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo ini orang olahraga, gitu loh. Dia pengurus olahraga, ketua silat, ketua pernah mimpin kuda, pernah segala, betul-betul luar biasa memahami olahraga di Indonesia. Jadi kalau dunia olahraga kita nggak maju di bawah kepresidenan Pak Prabowo, saya sedih gitu memikirkannya. Butuh presiden kayak apa lagi gitu. Oke, jangan sedih dulu, Bu Negara. Kita tahan dulu. Kita masih akan memperbincangkan apa strategi dari Coach Sinteyong untuk bisa meraih kemenangan di laga hidup mati di ajang ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF. Nah, bagaimana wajah Filipina saat ini? Terutama Filipina yang berpartisipasi di ajang ini dan sudah melalui hasil di 3 pertandingan sebelumnya. Nanti para narasumber juga akan berikan pandangan. Setelah jeda, kami segera kembali. Selama ini memang Indonesia sudah berhadapan dengan Filipina sebanyak 27 kali. 25 diantaranya ini berakhir dengan kemenangan. Imbangnya 5 kali dan Indonesia hanya pernah kalah sekali dari Filipina. Tapi bagaimana wajah Filipina saat ini? Wajah tim yang diturunkan di ajang Piala AFF 2024. Catatan dari Bang Dede, melihat kiprah dari tim nasional Filipina di 3 pertandingan sebelumnya. Dari 3 pertandingan yang saya amati bahwa Filipina sangat baik. Organisasi di belakang, di tengah maupun di depan itu sangat baik sekali. Contohnya waktu lawan Vietnam pun dia bisa membuat gol terlebih dahulu, baru Vietnam yang membalasnya seperti itu. Jadi memang Filipina pun jangan dianggap ringan karena dia juga ada beberapa pemain naturalisasi ada. Lantas juga memang dia organisasi mulai belakang, tengah, depan itu sangat baik sekali. Nah untuk itu kita jangan lengah karena Filipina menggunakan main counter attack dia. Counter attack yang akhirnya bisa membawakan gol. 3 pertandingan itu seperti itu pola permainan dari Filipina. Skema gol-golnya seperti itu? Seperti itu. Baik, bagaimana kemudian kalau melihat para pemain yang dipercaya oleh pelatih Sinteyong bisa meredam itu? Bisa mengantisipasi itu semua, Bang Dede? Iya, paling tidak pemain belakang kita harus all out, kerja keras, punya tekad bahwa jangan mudah terlewati oleh pemain dari Filipina itu sendiri. Prinsipnya seperti itu. Jadi visi misinya harus sama, di belakang itu seperti itu. Lantas untuk pemain tengahnya itu bisa meredam juga di situ. Pemain tengah meredam dan juga dia bisa bagaimana caranya memperbaiki atau memberikan umpan ke pemain kita supaya sebaik-baiknya. Nah, pertahanan awal tuh sebetulnya ada di depan. Nah, supaya jangan pemain-pemain Filipina leluasa untuk melakukan counter attack atau penyerangan terhadap pemain ke Indonesia. Ya, bisakah kita berharap kepada Rafael Strike dan juga Raihan Hanan kali ini? Bukannya Hoki Coraka yang kemudian dipasang sebagai awal atau sebagai starter sejak menit pertama pertandingan? Mudah-mudahan bahwa dengan ini pemain-pemain sekarang ini harus punya motivasi yang kuat, kerja keras untuk bisa memenangkan ini pertandingan. Karena pertandingan ini adalah kunci untuk bisa melanjutkan kita ke semifinal. Kalau kita hanya bermain seperti biasa-biasa aja sebelumnya lawan Myanmar, seperti lawan Laos, lawan Vietnam, sangat-sangat berat sebetulnya. Kurang apa pada saat itu? Kurang greget apanya waktu itu? Kurang gregetnya dan kurang juga semangatnya untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Anda melihat para pemain semangatnya nggak all out di 3 pertandingan sebelumnya, Bang Dede? Iya, karena begini, waktu saya lihat lawan pertama kali lawan Myanmar, itu babak pertama kita sangat-sangat tidak bisa bermain yang secara baik. Begitu babak kedua, dimasukkan ada Strike, ada Arhan dan lain-lain itu, baru kelihatan bermain di situ dan kita bisa membuat gol 1-0. Tetapi waktu lawan Laos sangat lemah kita, passing salah, kontrol bola salah, lantas pertahanan juga penjagaan lawannya kurang baik sehingga waktu itu kan saya diprediksi saya bahwa Indonesia bisa menang 2 waktu itu. Tetapi kenyataannya kita bisa 3, tetapi kita pun kegolan 3 juga, kan seperti itu. Karena memang organisasinya kita kurang baik, chemistry-nya yang kurang baik kita. Baik, atau kemudian beradaptasi di lapangan pada saat itu juga tidak baik, atau ada faktor overconfidence sebenarnya saat berhadapan dengan Myanmar dan juga berhadapan dengan Laos? Waktu lawan Laos sepertinya seperti itu.
ada overconfidence sehingga menganggap lemah Laos. Padahal Laos juga sekarang sesama umur 20 tahun itu Laos itu. Jadi memang kita waktu itu agak sedikit overconfident. Oke, kalau kita lihat tadi sejarah head to head dari kedua negara yang memang Indonesia jauh lebih unggul, harusnya para pemain ketika membaca head to head itu nggak jadi overconfidence. Jangan lagi kembali terulang seperti saat berhadapan dengan Laos, Bu Negara. Ya kan sebenarnya gini, kalau kita memang 29 kali ketemunya bukan 27, 29 kali ketemu, 5 kali pertemuan terakhir 16, 2018, 2023 dan 2024. Itu 3 kali draw, 2 kali menang. Dan menangnya juga nggak banyak-banyak amat, 2-0 dan 2-1 gitu ya. Sementara serinya 1-1, 2-2, 0-0 gitu. Nah ini juga jadi titik persoalan yang fundamental. Tadi yang menggolkan satu lagi dari yang 3 tadi, Asmawi Mangku Alam, yang kemudian dicatat oleh AFF sebagai gol bunuh diri kiper Myanmar kan gitu. Nah ini juga yang jadi apakah anak-anak overconfidence atau tidak, saya nggak masuk ke situ. Saya hanya melihat memang nggak ketemu chemistry-nya. Saya setuju dengan Dede, nggak ketemu chemistry-nya, kemudian juga mereka nggak berkembang gitu permainannya. Ini juga yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi kita berharap melawan Filipina ini, meskipun saya juga sepakat tidak mudah karena Filipina juga permainannya cukup baik gitu ya, bukan juga karena hasilnya draw 1-1 melawan Vietnam, bukan itu gitu, bahkan unggul lebih dulu gitu. Tetapi memang kita nggak boleh lengah terhadap Filipina. Kenapa? Karena disinilah kita hidup dan mati. Dan menurut saya nggak usah juga sebetulnya, tapi ini udah lewat ya, nggak usah juga mencandangkan kita harus juara di ASEAN. Enggak, kita pentingnya Piala Dunia kok, bukan AFF. Ini sekedar batu loncatan, iya, tapi kemudian ada juga yang berpendapat seperti ini, Bu Negara. Di ASEAN saja keok, apalagi mau kemudian ke level dunia gitu. Kalau ada yang berbicara seperti itu? Kan gini loh, timnya beda. Timnya beda. Ini tim anak-anak nih, tim junior yang ada main di sini kan, U20, U23 yang main di sini. Beda dengan di tim senior gitu. Nah, karena ucapan PSSI mau juara di sini dan kemudian diperbaiki jadi semifinal di sini, ini menjadi persoalan. Gitu, jadi orang berharapnya itu tadi muncul kata-kata itu, padahal ini timnya beda, dua persoalan yang berbeda, nggak bisa dijadikan orang, kecuali gini loh, ini timnya semua sama, kesana sama, nah itu lain, gitu. Nah ini makanya dari awal saya udah ingetin, jangan kasus Garuda itu terulang. Dulu PSSI Garuda itu terulang, di mana kita di SEA Games tahun 87 kalau nggak salah, 85, 87 atau 87 ya, yang kalah 7-0 di Bangkok, kemudian dibubarkan Garuda. Nah jangan sampai itu terjadi ya. Beruntung buat ternyata yang diturunkan di sini adalah tim junior, bukan tim yang senior. Gitu. Baik, terakhir Coach Banur, kalau tadi catatan dari narasumber yang bersama saya di sini, para pemain ini tidak bisa dengan mudah mengembangkan permainan dan juga chemistry-nya nggak ketemu-ketemu. Padahal sudah 3 pertandingan nih, nggak gampang tune in satu sama lain. Catatan terakhir dari Coach Banur mengenai hal ini. Mbak Putri, negara-negara Asia persepak bolanya maju besar. Coach Banur, sepertinya ada kendala komunikasi. Ya, Coach Banur. Ya, Coach Banur, sepertinya ada kendala komunikasi. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Coach Banur. Sepertinya terputus. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana hasil dari pertandingan kali ini. Sudah banyak catatan dibahas oleh para narasumber. Ada Bang Dede, ada Bu Negara, kemudian juga yang bergabung secara daring ada Bung Bambang Nurdiansyah yang juga memberikan catatan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh timnas kita. Harapan kita pemain bisa melakukan rencana yang sudah disiapkan oleh pelatih Sintayong mengalahkan Filipina karena ini merupakan kesempatan terakhir untuk bisa melaju menembus semifinal ASEAN Championship 2024. Bu Negara terima kasih, Pak Dede terima kasih juga, dan juga Coach Banur terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah liburannya di luar kota untuk bisa berbincang dengan kami. Tapi sayangnya di terakhir-terakhir sinyalnya mati sepertinya. Tapi terima kasih sekali lagi, kita tinggal nonton aja gimana permainan timnas. Dan juga perbincangan ini menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Ken Ana juga akan bergabung dengan kita. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa, dan sesaat lagi tentunya ada program One on One yang akan hadir untuk Anda dengan Arif Fadil dan juga bersama dengan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas yang akan membahas dari amnesti hingga revisi Undang-Undang Pilkada. Akhir kata saya Ken Ana. Ya saya Putri Viola pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.